Baiklah, kembali lagi di channel Fisika Semudah Senyum. Pada kali ini kita akan bahas materi momentum dan impuls. Tentu saja momentum di sini bukan momentum dari sisi bahasa Indonesia, misalkan seperti momentum suatu peristiwa gitu ya. Tapi ini adalah suatu besaran atau bisa dikatakan sesuatu yang dimiliki benda. Contoh ada benda seperti mobil dengan massa M, dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Jadi benda ini dianggap memiliki momentum yang besarnya adalah massa dikalikan kecepatannya. Sederhananya seperti itu. Semakin besar juga nanti bendanya, dan kecepatan juga makin besar, tentu saja momentumnya dia akan semakin besar. Lalu sebenarnya apa guna momentum? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan impuls dan juga nanti ada peristiwa tumbukan. Sebelum masuk ke pembahasan, silakan kita simak animasi atau simulasi berikut ini. Bisa dilihat di sini. Ini animasi dari petcolorado.edu, kalian bisa mencobanya sendiri. Misal kita buat ada benda yang ini masanya 0,5 ya, 0,5 yang ini, 0,5 dengan posisinya di sini. Kemudian ini benda yang kedua, masanya 1,5 kg dan bisa dilihat di sini momentumnya ya. Yang ini 0,5, sementara di sini 0 karena kecepatannya 0. Dan ini vektornya kita bisa tuliskan. Berarti kan vektornya ke kanan karena kecepatannya juga ke kanan. Vektornya ke kanan, yang kuning ini adalah vektornya gitu ya. Kalau masanya kita rubah, jadi misal saya ganti jadi 5,5. Bisa dilihat kecepatannya 1 ya. Jadi momentumnya adalah 5,5 kg meter sekon, atau ini bisa kita nyatakan jadi momentum ini kilogram meter per sekon, atau ini kan newton dikalikan sekon. Ya, misal masanya 5 kg seperti ini contoh. Kecepatannya 1, momentumnya 5. Kalau kecepatannya kita ganti jadi 2, misalkan 2 kali lipatnya, jadi 10. Bisa dilihat ya, itu sangat besar di sana. Terlalu panjang, mungkin 2 saja coba. Nah, seperti ini bisa dilihat. Bisa di sini ya. Yang hijau ini adalah tadi kecepatannya, yang kuning ini adalah momentum. Jadi semakin besar kecepatannya, dia nanti momentumnya juga semakin besar. Nah, sekarang peristiwa yang terjadi sebenarnya ada nanti namanya tumbukan. Misal jaraknya saya jauhkan sedikit. Kemudian yang ini 1, misalkan contoh seperti ini. Kecepatannya saya buat 1 meter. Supaya dia bertabrakan, berarti seperti ini. Momentumnya kita simpan dulu, atau momentum saja yang kita tampilkan ya. Ini saja. Kecepatan saja. Nah, kita lihat kalau kita akan coba tabrakan, bisa dilihat ya, yang terjadi seperti itu. Yang selanjutnya bisa dilihat, kita ulangi ya. Jadi pertama, ini kan momentumnya 4 dan satunya min 1. Kemudian saat tabrakan, yang terjadi, yang benda 1 itu momentumnya 0, sementara yang 2 itu jadi 3, tapi arahnya dia berlawanan dengan arah sebelumnya. Awal yang ke kiri, dia jadi ke kanan. Nah, peristiwa tumbukan ini nantinya itu akan dipengaruhi, peristiwa selanjutnya itu akan dipengaruhi momentum. Ini kan momentumnya 4 dan negatif 1 ya. Kalau momentumnya berbeda, misalkan contoh ini saya ganti jadi 3. Nah, yang akan terjadi adalah seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, dia dua-duanya memantul dengan kecepatan yang berbeda dengan kecepatan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu 2 dengan negatif 1, atau yang ini ke kanan 2, yang ini ke kiri 1 meter per sekon, saat bertabrakan, nah dia jadi yang satu ini negatif 1,6, sementara yang 2 1,4 berlawanan arah. Nah, mungkin untuk memudahkan, saya buat masanya sama dengan kecepatan yang berbeda. Seperti ini misalkan. Coba. Oh, satunya kita reset dulu.
masanya sama-sama 2, yang satunya kecepatan, posisinya juga diubah ya. Kecepatannya benda 2 itu 3, ini 2 saja bisa. Dan ini negatif 3. Nah, seperti ini kita lihat hasilnya saat dia terjadi tumbukan atau tumbukan, dia berkebalikan. Jadi ya, bisa diulang ya. Awalnya yang ini benda 1 ke kanan 2 meter per sekon. Yang 2 itu ke kiri 3 meter per sekon. Tapi setelah pertumbukan menjadi kebalikannya. Yang pertama itu negatif 3, berarti maksudnya adalah ke kiri ya, 3 meter per sekon. Sementara yang benda 2 itu ke kanan 2 meter per sekon. Kebalikan. Nah, ini peristiwa ini nanti bisa kita ada rumus ya untuk menghitung atau mencari kecepatannya. Ini kalau dia terjadi kalau ada namanya elastisitas nantinya. Jadi pembahasan selanjutnya tentang dia ada tumbukan, ada beberapa jenis tumbukan. Kalau misalkan dia tidak elastis, contohnya seperti ini, kita ulang ya, akan berbeda. Jadi tingkat elastisitas atau sebenarnya nanti ada namanya tumbukan lenting sempurna dengan tumbukan lenting sebagian. Kita kembali ke materi sekarang. Jadi tadi kita bisa nyatakan momentum disimbolkan dengan P, di mana misalnya P itu adalah massa dikalikan kecepatan. Ini momentum. Jadi tadi penjelasannya ya sudah ada. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah impuls. Nah, impuls ini adalah bisa dinyatakan sebagai perubahan momentum. Atau juga bisa dinyatakan simbolnya I. Oh ya, kemudian nanti momentum ini satuannya adalah Newton sekon. Nah, sementara impuls, momentum dan impuls ini sama satuannya ya. Impuls ini adalah bisa dinyatakan sebagai nantinya gaya dikalikan delta t atau perubahan waktunya ataupun waktu kontaknya. Jadi kalau misalkan ada dua benda yang bertabrakan seperti tadi, kemudian ketika dua benda ini ya, tepat bertabrakan seperti ini, nah di sini nanti ada namanya impuls. Jadi impuls terjadi di sini, ini terjadi impuls saat dia bertabrakan. Nantinya impuls ini akan menghasilkan tadi perubahan di mana yang benda yang pertama itu jadi bergerak kiri, misalkan ini masanya sama gitu. Kemudian yang benda yang kedua dia bergerak ke kanan. Nah, jadi peristiwa di sini dia terjadi impuls sehingga dia akan ada gaya di sini dalam selang waktu tertentu yang dia akan menghasilkan nantinya perubahan arah ataupun nantinya gerakannya akan berubah gitu ya. Dan impuls ini juga bisa dinyatakan sebagai perubahan momentum. Atau bisa juga dinyatakan berarti impuls karena itu ini berarti delta M kali V, atau bisa kita tuliskan sebagai nantinya M2V2, perubahan ya. Ini kalau untuk bendanya sama. Jadi itu juga MV2, karena ini untuk benda yang sama, berarti kan massa dikalikan kecepatan delta MV sebenarnya, massa dikalikan V2, atau V aksen dikurang V awal. Keterangan. Jadi V adalah momentum dengan satuan Newton sekon, atau ini juga bisa dinyatakan kilogram meter per sekon, kan massa itu kilogram, V itu meter per sekon. Lalu M ini adalah massa, satuannya tentu saja kilogram. V kecepatan, satuannya meter per sekon. F ini adalah gaya. Gaya kan Newton ya, kemudian delta S juga itu kan sekon. Gaya satuannya adalah Newton. Delta T ini selang waktu atau waktu kontak. Ada juga yang menyatakan mungkin waktu
terjadinya tumbukan ya, berapa lama. Satuannya adalah skon. Ini besaran-besaran yang ada. Kemudian nantinya di momentum ini juga berkaitan dengan energi kinetik. Jadi kan kita bisa nyatakan sebenarnya persamaan ini. Jadi energi kinetik kan setengah mv kuadrat begitu ya. Jadi kita bisa nyatakan persamaannya untuk mencari energi kinetik atau sebaliknya sebenarnya. Energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Ini berarti boleh kita rubah karena mv itu adalah p. Berarti kita bisa nyatakan energi kinetik ini sebagai p kuadrat per 2m atau setengah p kuadrat dibagi m. Sehingga untuk mencari P bisa kita tuliskan, atau momentum bisa kita tuliskan sebagai akar dari 2 kalikan 2M, ya, maksudnya, dikalikan energi kinetik. Ini kalau misal yang diketahui energi kinetiknya. Bisa pakai persamaan ini. Jadi inilah persamaan yang ada di materi momentum dan impuls. Dan impuls yang berkaitan dengan gaya kontak. Sehingga ini penerapannya adalah peristiwanya misalkan ada seseorang yang dia loncat dari ketinggian tertentu ya. Atau misalkan ketinggian dari 1 meter. Ada orang di sini yang dia loncat. Anggaplah ini orang, dia loncat ke bawah. Kemudian jadi supaya dia kakinya tidak patah begitu ya. Salah satu tipsnya adalah dia menerapkan konsep dari impuls ini. Jadi saat dia turun ke bawah, misalkan seperti ini, jadi kakinya itu harus menekuk begitu ya. Menekuk dan dia istilah bahasanya ngeper gitu. Jadi dia melamakan gaya kontak ke tanah. Jadi ditahan. Kalau dia langsung lurus bahasanya, ya kakinya kemungkinan besar dia akan mengalami, karena kalau ini semakin lama atau semakin besar delta T-nya, otomatis kan F-nya dia akan semakin kecil gitu kalau impulsnya sama gitu. Jadi kalau misalkan ini delta T-nya sangat singkat, otomatis F-nya itu akan besar dan itu akan membuat dengkul terasa sakit, bahkan bisa patah tulang gitu. Penerapannya di sini. Sehingga kalau ada orang-orang yang dia parkour ya, kalau kalian parkour ataupun yang dia loncat dari gedung-gedung itu kan dia kadang gedung tinggi dia berani untuk loncat ya karena dia sudah ada tekniknya di sana. Jadi tidak sembarangan, ada teori fisika di sana walaupun dia tidak terlalu bahas ini ya, tapi ada konsep-konsep yang harus dipahami. Nah, selanjutnya ada hukum kekekalan momentum. Kalau sebelumnya itu ada hukum kekekalan energi. Dan nanti juga ada kaitannya antara momentum dan juga energi sebenarnya nanti di konsep tumbukan. Dan bunyi hukum kekekalan energi adalah ini bisa dilihat jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Jadi kalau yang fenomena tadi, misal kita buat ini kondisi awalnya, kita ambil contoh saja langsung dengan benda yang dia masanya sama, dengan massa M gitu. Ini kecepatan V, anggap ini V1 adalah 2 meter per sekon. Kemudian ini V2 negatif 3 meter per sekon. Jadi karena ini vektor ya, jadi kita buat momentum juga vektor, sehingga negatif dan positif itu dia menentukan arahnya saja. Dan juga nanti dalam perhitungan juga nanti dipakai di sini. Kemudian terjadi tumbukan kan. Saat terjadi tumbukan itu nanti ada impuls di sana. Anggap ini dia bertumbukan. Kemudian kondisi akhirnya yang benda satu ke kiri. Ini dianggap sebagai lenting sempurna ya. Jadi ini dianggap tidak ada energi yang terbuang, semuanya itu berubah disalurkan. V2 aksen, ini adalah V2, kita menggunakan istilah aksen di sini. Ini akan jadi 2. Ini masanya sama ya, terserah berapapun. Kemudian ini V1-nya negatif 3 meter per sekon. Nah, kalau kita lihat nantinya, total momentumnya ini akan sama.
Jadi di sini sigma P awal itu akan sama dengan sigma P di akhir. Walaupun ada asal muasalnya sebenarnya. Jadi kan kekalahan momentum karena momentum, jadi kan tadi kan I itu sama dengan F kali delta T ya. Kemudian I itu sendiri kan impuls itu juga sama dengan perubahan momentum. Kemudian ini F dikalikan delta T. Jadi untuk selang waktu yang sama, misalkan kalau ini kondisinya seperti ini, yang dia biasanya tidak ada gaya luar, jadi kalau tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jadi nantinya kondisi di awal dengan kondisi di akhir kan seperti hukum Newton 3 ya, nanti tinggal F-nya itu akan berlawanan. Setelah F-nya awalnya sekian, nanti ya juga setelah tumbukan F-nya akan tetap sama begitu ya, sehingga nanti bisa kita nyatakan, tapi sementara ini dulu. Nah, momentum awalnya berarti ini M1 kalikan P1 tambah M2 kalikan P2 sama dengan, jadi kalau yang ini nanti kita tinjau kan ini masing-masing ya setiap benda, kalau ini kan sudah langsung. Kemudian ini M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kita bisa lihat nantinya, kalau seperti halnya tadi juga kita lihat dari simulasi, itu dia sama besarnya sebelum dan sesudah, itu total momentumnya itu kalau bisa lihat tadi itu ya, itu sama besarnya. Ini kita misalkan saja ini masanya adalah 1 kg, misalkan contoh saja seperti itu, 1 kg. Jadi nah, sehingga kalau kita masukkan misalkan M-nya itu 1, sama-sama semuanya ya, M-nya 1, M2-nya juga 1. M1 sama dengan M2, sama dengan 1 kg. Masukkan nilainya 1 kalikan 2, tambah 1 kalikan negatif 3, jadi negatifnya harus dimasukkan. Kemudian ini M1-nya 1, V1 aksennya negatif 3. Kemudian M2-nya adalah 1, V2 aksennya 2. Kita kalikan, sebenarnya dari sini sudah ketahuan sih, ini 2 dikurang 3, kemudian ini negatif 3 ditambah 2. Dan hasilnya negatif 1, ini juga hasilnya adalah negatif 1. Dan kalau dijumlahkan nanti akan 0 gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini benda, misal kita lihat dari benda 1, jadi nantinya dari hukum aksi reaksi, hukum 3 Newton, jadi F aksi, itu kan sama dengan negatif F reaksi ya. Maksudnya dia berlawanan, jadi kan gaya yang di sini otomatis kan yang benda ini akan mengalami gaya tumpukan gitu ya. Misalkan dengan gaya awalnya F, kemudian ini kan setelah tumpukan dia akan terjadi gaya tolak yang sama gitu ya. Jadi ini aksi kita sama dengan reaksi, dimana ini kalau di sini adalah yang benda satunya, di sini benda 1, ini benda 2, yang maksudnya di sisi kiri dan kanannya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat, karena untuk delta T yang sama, berarti kan F itu bisa kita rubah sebagai delta P gitu ya. Karena ini kan kondisinya adalah selang waktu yang sama di sini saat tumbukan gitu kan. Sehingga nanti bisa dinyatakan untuk kasus momentum, F-nya dia adalah delta P, mendekati sebenarnya. Dia nilainya bisa dinyatakan dia sebanding dengan delta P-nya, sehingga ini bisa dinyatakan delta P benda 1 negatif delta P benda 2. Benda 1 berarti kan ini delta P-nya, berarti M1 V1 aksen dikurang M1 V1, kemudian ini negatif M2 V2 aksen dikurang M2 V2. Nah, kita buka tanda kurungnya, bisa lihat. Kemudian yang nanti kita rubah, karena momentum itu kan berarti kan total momentum berarti
M1 dan M2 karena dia ada 2 ya. Jadi kita pisahkan yang nantinya V1 aksen dengan yang V2. Misalkan yang V1-nya yang di sini kita buat yang aksen. Berarti ini adalah M1 V1 aksen. Kemudian ini kan negatif. Dari sini negatif, berarti kalau pindah ke sebelah sini dia jadi positif. M2 V2 aksen. Sementara yang di sini ini negatif kan, kita pindah ke sebelah kanan jadi positif. M1 V1 yang negatif dengan negatif jadi positif. M2 V2. Jadi inilah dia kenapa muncul rumus ini. Jadi inilah hukum kekekalan momentum. Nah, ini dia yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum. Inilah dia materi singkat. Kita lanjutkan ke contoh soal sekarang. Nah, sebuah bola bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika massa bolanya adalah 3, tentukan momentum bola tersebut. Langsung saja, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Massanya 3 kg. Untuk soal seperti ini sebenarnya bisa langsung ya. Momentum itu massa dikalikan kecepatan. Massanya adalah 3 kalikan kecepatannya 5. Jadi jawabannya adalah 15 Newton sekon. Ini sangat mudah saja. Jangan lupa senyum. Soal berikutnya. Si Fulan menendang bola dengan gaya rata-rata sebesar 40 Newton. Gaya rata-rata ini adalah F. F untuk impuls, jadi dia dianggap sebagai rata-rata 40 Newton. Kemudian bola bersentuhan dengan kakinya selama 0,05, ini sebagai delta T. 0,05 detik. Nah, berarti impulsnya adalah, ini tinggal F dikalikan delta T. Berarti masukkan saja langsung 40. Seperti tidak. 40 kalikan 0,05. Berarti kita bisa lihat 40 kali 5 itu adalah 200. Kali 5 20 kan ya, 200 soalnya 2. Berarti impulsnya adalah 2 Newton sekon. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bola baseball bermassa 140 gram. Kita ini sebagai M1 ya. Kita misalkan bola baseballnya M1. 140 gram. Kita harus rubah ke dalam kilogram jadi 0,14 kg. Bergerak dengan kecepatan ini P1 5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah setelah dipukul kecepatan bola berubah menjadi hanya 1 ya. Jadi ini langsung saja, ini tidak perlu P1 sebenarnya. Langsung P saja, ini P aksen di sini. Kita edit dulu ya. Jadi V aksen atau V setelah dipukul ya, dia berubah jadi 10 meter per sekon. Nah, sekarang positif ke kanan, berarti ini ke kiri. Berarti ini kita anggap sebagai negatif ya. Kemudian ke kanan positif. Kemudian momentum bola sebelum dipukul, berarti sebelum dipukul adalah yang dipakai yang ini ya, kecepatan awal. Ini ada bola, sama ke kiri, kemudian dia dipukul ya. Kemudian bolanya bergerak lagi ke kanan. Berarti yang ditanyakan momentumnya tadi. Ini hanya yang di sini ini hanya mengecoh saja 10 ini, karena ini adalah yang setelah dipukul ya. Kecuali kalau yang ditanyakan itu juga ditanyakan. Jadi P-nya yang dipakai adalah, atau kita beri keterangan momentum bola sebelum dipukul. Berarti kecepatannya adalah kecepatan yang awal ini, yang pertama. M kalikan V. Masanya adalah 0,14 dikalikan kecepatannya itu negatif 5. Jadi negatifnya tetap dituliskan, sehingga momentumnya nilainya kan negatif. Negatif maksudnya arahnya saja. Arahnya dia ke kiri. 14 kali 5. Oke, kita dengan cara biasa. 4, 5, 20, 70. Ya, 70. Ini berarti masih ada 0 di sini ya. 0,7.
0,7 Newton sekon. Inilah jawabannya. Ini kalau yang ditanyakan sebelum dipukul. Kalau sudah, nanti yang dipakai adalah yang kecepatan. Kemudian selanjutnya, sebuah bola besi yang masanya 500 gram bergerak dengan kelajuan tetap. Ini momentum juga. Ini langsung saja sudah. Tapi harus kita rubah. 500 gram, ini harus dirubah ke kilogram, jadi 0,5 kilogram. Kemudian energi kinetik. Nah, ini yang ditanyakan energi kinetiknya. Yang diketahui energi kinetiknya. 2500 Joule. Berarti ini kita pakai rumus momentum yang dia berkaitan dengan energi kinetik. Tadi kan kita sudah sampaikan ada materinya. Energi kinetik itu harus sama dengan P kuadrat dibagi M ya, karena energi kinetik ini adalah setengah MP kuadrat. MP kuadrat. Sementara kalau P itu kan M, ini 2, tinggal, maaf, ada duanya ya. Yang setengah MP kuadrat, P itu adalah MV, berarti kan kalau dikuadratkan jadi M kuadrat P kuadrat, tinggal dibagi M saja supaya dia jadi energi kinetiknya. Atau boleh juga langsung rumus jadinya, ya P sama dengan akar dari 2M kalikan energi kinetik. 2 kali M juga sebenarnya. Kita pakai rumus langsung saja mungkin supaya mudah karena sudah diketahui semuanya. Akar dari 2 kalikan 0,5, ya langsung di sini ya. Saya tulis lagi saja di sini, P sama dengan akar 2 kali M kalikan energi kinetik. Energi kinetiknya 2500. Jadi momentumnya adalah 2 kali 0,5, 1, berarti akar dari, ya 1 kali 2500 ya 2500 kan. Sehingga momentumnya adalah akar 2500, 25 itu kan 5. Ini 100 berarti kan 50. 50 Newton sekon. Nah, jadi kalau yang dia diketahui energi kinetiknya, yang dipakai adalah ini. Jadi momentum itu juga masih berkaitan dengan energi kinetik. Jadi materi yang sebelumnya itu masih dipakai di sini. Nah, selanjutnya sebuah benda bermasa 10 kg. Ini impuls ya. Langsung saja mungkin hanya satu kan, berarti masanya 10 kg. Ada gaya konstan 25 Newton. Kemudian kecepatannya bertambah dari V awalnya adalah 15 meter per sekon, dia berubah menggunakan ini V aksen berarti. Jadi kalau di sini kita gunakan aksen ya. Kalau sebelumnya mungkin V0 dan VT, tapi sekarang kita pakai V aksen. Ini 20 meter per sekon. Impulsnya, berarti impuls. Nah, kalau soalnya seperti ini, sebenarnya sudah diketahui F-nya. Kemudian ini ada M juga di sini. Kalau diketahui delta T-nya, sebenarnya bisa juga dari sini F ini bisa kita cari percepatannya dulu, kemudian nanti kita bisa tentukan waktunya delta T-nya. Tapi mungkin akan lama gitu karena kita pakai saja rumus yang satunya di mana impuls itu sama dengan perubahan momentum gitu. Sehingga impuls adalah M V1 V aksen dikurang MP atau M delta V, boleh juga. Jadi bisa dinyatakan ini bisa dituliskan juga M kalikan delta kecepatannya, perubahan kecepatan. Kita pakai saja rumus ini. Kalau pakai ini nantinya dibagi dengan masanya, dicari A-nya dulu gitu. Kemudian nanti cari delta T-nya. Nanti akan sama, mungkin kita tidak apa-apa kita bahas dulu. Mungkin siapa tahu kalau kalian lebih suka dengan cara yang panjang ini, kita pakai dengan cara yang mudah dulu. Masanya adalah 10 kg, masukkan 10. Kecepatan akhirnya adalah 20 dikurang bertambah ini, berarti kan searah ya. Jadi kalau searah ini sama-sama positif kan, berarti nanti kita, karena nanti kalau negatif juga akan pengaruh di sini. Ini jadi 10, kecepatan awalnya 15. 10 kali 20, 200. 10 kali 15, 150. Jadi impulsnya 200 dikurang 150 adalah 50 Newton sekon. Kalau kita pakai cara yang agak ribet, ataupun agak panjang ya, cari dulu menggunakan hukum Newton, berarti kan cari dulu percepatannya. Percepatannya itu tinggal F dibagi M, 25 dibagi 10, itu adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Sudah diketahui A-nya sekian. Nah, sekarang cari delta T. Delta T dengan cara cari PT sama dengan P0 ditambah A kalikan T. 15, 10, A-nya 2,5, cari T-nya. Nah, ini kurangkan saja 15 dengan 10, itu kan 5, hasilnya 2,5 T. Berarti T-nya adalah 5 dibagi 2,5. Jawabannya ada 2 sekon.
Nah, dari sini kita masukkan ke impuls sama dengan F dikalikan delta T. F-nya adalah 25 kan? Kemudian dikalikan delta T-nya 2. Dan impulsnya juga hasilnya akan sama, 50 Newton sekon. Jadi mau pakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua hasilnya juga sama. Yang penting jangan lupa senyum. Berikutnya, ada bola yang dia A bermasa 4 MA, 4 kg, bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon ke kanan. PA 3 meter per sekon ke kanan ya, positif. Kemudian ada bola B, ini masanya juga 4. Nah, ini masanya sama gitu ya. Masanya yang B juga sama, 4 kg, tapi ke kiri. Nah, sekarang VB-nya adalah kiri, berarti negatif 4 meter per sekon. Nah, kemudian jika setelah tumpukan, bola A bergerak ke kiri, VA aksen, bergerak ke kiri 4, berarti negatif 4 itu ya. Tapi kalau ini pilihan ganda sudah ketahuan jawabannya adalah 3 gitu ya. Tapi karena ini SI ya berarti kita coba cari dulu dengan ini ya, kekekalan momentum, di mana total momentumnya, jadi sigma P1 awal itu sama dengan total momentum di akhir. MA kalikan PA ditambah MB kalikan PB sama dengan MA PA aksen MB PB aksen. Masa A itu dan B sama ya, jadi 4 kalikan PA-nya 3 dan ini 4, kemudian PB-nya itu negatif 4 kiri, jadi negatifnya ini pastikan ditulis. Kemudian MA-nya ini 4, VA aksen yang ditanyakan, oh maaf PB ya, ini berarti VA-nya adalah jadi negatif 4. Kita hapus dulu. VA-nya negatif 4, kita tulis di sini negatif 4. MB-nya adalah 4, VB aksen ini yang kita cari. 4 kali 3, 12, kemudian 4 kali negatif 4, negatif 16. 4 kali negatif 4, negatif 16, kemudian ini 4 VB aksen. Terus sebenarnya 4-nya ini boleh dicoret saja sebenarnya kalau mau cara cepat ya. Karena kebetulan sama, di atas ini tapi jangan dicoret. Yang di bawah ini saja karena sama-sama 4. Cara saja 4-nya ini berarti tinggal nanti VB-nya sudah ketahuan sudah. Tapi kita pakai cara ini dulu. 12 dikurang, atau 16-nya kita pindah ke sini juga sudah ketahuan ya. 16 pindah ke sini dengan 16-nya habis. 12 dikurang 16. Negatif 16 ke sini jadi positif 16. Ini juga bisa dikurangkan dulu, hasilnya sama nanti. 4 VB aksen. Ini habis kan ya, berarti tinggal 12 sama dengan 4 VB aksen. Jadi VB aksennya atau kecepatan akhir dari si B setelah tumpukan ya, itu adalah 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 adalah 3 meter per sekon. Ya, seperti perkiraan kita tadi, kalau dia ini tumbukannya dianggap lenting, begitu ini soalnya dianggap lenting, jadi energinya tidak ada gaya yang keluar dan dianggap ya energinya tersalurkan semua, tidak ada energi yang hilang. Jadi inilah jawabannya 3 meter per sekon. Ini syaratnya kalau dia masanya A dan B-nya sama. Kalau berbeda tentu saja nanti akan hasilnya kecepatannya akan, kalau tadi kan langsung berkebalikan ya, tapi kalau beda nanti sesuai dengan masanya. Soal berikutnya, ini contoh lain yang masanya berbeda. Ini masa yang pertama, masa peluru, itu adalah 50 gram, terubah berarti 0,005 kg. Kecepatannya 1400 meter per sekon. Ada balok, kita anggap M2, 250 kg. Kemudian menembus balok ini. Oh, kecepatan peluru ya, berarti ini bukan V2. V2-nya karena dia ini diam, ya. Berarti V2-nya ini adalah 0. Kemudian diketahui di situ V1 aksen. V1 aksennya adalah setelah menembus ya,
itu jadi 400 meter per second. Yang ditanyakan kecepatan balok setelah tertembus. Yang ditanyakan V2 aksen. V2 aksennya ini berapa? Kita cari, jadi kita bagi dua saja. Total momentum awal sama dengan total dari momentum di akhir M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. M1-nya 0,05 kalikan 1400, M2-nya 250 kalikan kecepatan awalnya 0 karena diam ya. 0,05 kalikan V1-nya 4, V1 aksen berarti kan ini 400 ditambah M2 250. Nah, ini dikalikan V2 aksen yang ditanyakan. Nah, ini 0,05 kali 1400 dan ini yang ini adalah 0 kan ya. Ini 0,05 berarti 14 kali 5 ini adalah 70. Sama dengan berarti 400 kali 0,05 ini adalah kali 5 berarti itu adalah 2000 kan ya. Berarti ini adalah 20. Kemudian ditambah 250 V2 aksen. Kita pindah ke sini 70 tambah 0 ya biarkan saja 70. Dengan kecepatannya 400 ini kan oh ya berarti karena dia ini dianggap searah ya jadinya. Di awalnya dia seperti ini pelurunya. Ternyata pelurunya itu berhasil menembus, berarti kan masih searah, jadi tetap positif di situ. Oke, lanjutkan. Ini 70 sama dengan oh saja ya, 20-nya kita pindah ke sebelah kiri. Kurang 20 sama dengan 250 V2 aksen. Kita rubah saja jadi 250 V2 aksen sama dengan 70 kurang 20 adalah 50. Jadi V2 aksennya adalah 50 dibagi 250. Jadi kecepatan balok setelah ditembus oleh peluru, kita coret saja ini di 1/5. 5 bagi 25 1/5 itu kan berarti kita bisa nyatakan ini adalah 0,2 gitu ya. Ini bisa dinyatakan sebagai 1/5 ya. Ya, jadi ini jadi nantinya ya 1/5 kalikan jadi biasanya 1/5 itu adalah 0,2 meter per second. Jadi baloknya dia bergerak ke kanan, ada positif kan ya, berarti dia bergerak ke kanan 0,2 meter per second. Cukup sekian untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe atau juga dibagikan ke teman-teman kalian untuk bisa membagikan materi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.